Itu kan tanggapan kita soal propaganda. Nah, tadi kita udah ngebahas soal propaganda di Barat nih, terlebihnya. Tadi kita juga sempat menyinggung propagandanya di Israel. Tapi kita mau balik lagi nih discussion soal propagandanya di Israel. Ada anggapan nih Bang sama buzzer. Tapi ini konteksnya propaganda Israel di Indonesia juga ya. Oke. Bahasnya. Ada anggapan nih sama buzzer Israel di Indonesia kalau gerakan boykot tuh gak ngaruh. Dan selalu bersembunyi di balik kayak, oh gimana nih nasib pegawai muslimin kita, gimana nih, kok lu nggak kasihan sih? Nah, gimana pendapat lo Bang? Soal mereka yang bersembunyi di balik kalau dibilang boykot nggak ngaruh, kayaknya enggak sih, karena kita udah melihat banyak laporannya Starbucks, laporannya McD, gimana McD aja kan mengalami penurunan kan, pertama kali dalam 3 tahun terakhir kan salesnya kan, Starbucks juga. Kalau dibilang nggak ngaruh sih enggak, cuma kalau gue pribadi emang ada ketakutan kalau semua itu tutup, ini mereka nganggur kemana nih? Kan ada yang ini loh saatnya UMKM maju gitu-gitu. Cuma ketika gue ngobrol dengan teman-teman gue yang pebisnis juga, ya nggak semudah itu juga. Ini namanya ada gedung nih, bekas McD tadi ya banyak. Mereka bangkrut, mereka tutup. Berapa orang sih yang bisa ngakuisisi gedung itu kan? Makanya gue sejujurnya ada ketakutan. Akuisisi kan udah bukan namanya bukan McD, bukan ini lagi kan. Ya cuma siapa yang mampu segitu banyak ya kan? Nah, jadi emang kalau sejujurnya kalau gue ketakutan itu ada kalau di kita. Jadi gue tidak gue mendukung boykot, tapi gue juga sambil suka ngajak mikir nanti kalau sampai kejadian mereka bangkrut, apa nih yang harus kita lakukan? Karena beberapa kan emang ternyata ngaruh kan, beberapa udah tutup kan. Mereka kemana? Gue masih penasaran jawaban itu sih, karena so far yang gue dapat dari jawaban itu tuh cuma kayak ini saatnya ini lebih ke optimis, tapi nggak ada yang pasti tau, belum ada yang itu kalau Mac ditutup, lu kerja di gue atau ini ada perusahaan yang mau ini, gue belum lihat yang seperti itu ya. Tapi itu lebih ke penggunaan buat orang-orang mereka tuh katanya guilt tripping sih. Kalau guilt tripping itu katanya buat orang-orang yang merasa boykot bersalah. Biar mereka merasa bersalah kan. Kalau misalnya benar-benar kejadian. Nah, cuma begini, itu kan kejadiannya tidak akan dalam waktu dekat kan. Sebenarnya kita bisa mempersiapkan itu. Sambil kita boykot, kita sambil bisa mikirin kan. Nah, makanya gue tuh suka, oke lah, ayo kita boykot. Tapi sambil kita pelan-pelan mikirin nih, ketika mereka udah, karena itu kan industri di Indonesia pun industri besar kan yang namanya ayam-ayaman, burger-burgeran itu. Ya, perusahaan fast food juga di Indonesia selain dari betul-betul dari restoran ya. Nah, iya, itu makanya sebenarnya sambil kita boykot ini, ketika memang nanti boykot ini berhasil dan apa yang kita produk-produk yang kita boykot itu benar-benar mereka jatuh, itu ayo dari sekarang sambil kita pikirin nih, ini karyawan-karyawannya mau kita bawa kemana. Kan enak nih kalau sambil mikir nanti misalnya mungkin dalam waktu 2 tahun udah tahu nih bakal kemana, jadi ketika jatuh orang-orang ini tidak nganggur kan. Nah, beda tadi kan soal guilt tripping nih, Nah, tadi pendapat lo ini ya, kita butuh solusi soal kemana karyawan ini harus. Iya, jadi ayo kita boykot. Gue dukung tuh boykot, tapi jangan terlena dengan kita ngeboykot doang. Sambil kita pikirin solusinya kalau akhirnya target boykot ini tercapai, ini beneran jatuh, kita udah ada plan untuk karyawan-karyawan ini. Jadi yang kita takutin, yang selama ini jadi andalan orang-orang yang anti boykot kayak nanti mereka nganggur, lu mau tanggung jawab, itu udah ada. Karena kan boykot ini kan akan jangka panjang kan kalau emang terus berlanjut kan, nggak mungkin mereka langsung bangkrut dalam waktu dekat. Kita punya waktu buat mikirin itu. Dan kalau kita ngelihat genosida selama 8 bulan, ada range waktu cukup lah untuk berganti pekerjaan. Kira-kira kalau misalnya dari kita diri sendiri lah ya, pasti orang-orang pencari kerja ada beberapa waktu untuk range waktu. Bisa lah ya. Harusnya bisa. Masalahnya stop lah mendukung benar-benar restoran atau. Sebenarnya gini sih, gue nggak ada masalah kalau lu tidak mendukung boykot. Tapi jangan ngejelek-jelekin aja, udah hormatin pilihan masing-masing aja. Kalau ada orang masih rajin makan McD, ya udah sok aja, nggak ada masalah. Orang liberal, katanya kan kita harus respect nih, tapi giliran kita mau mendukung ini tidak akan. Iya, udah. Dikritik. Gitu. Hormati pilihan masing-masing, sama kayak gini. Kalau ada orang dukung Israel tuh sebenarnya gue bodo amat loh. Selama lu nggak nyerang, pendapat orang yang dukung Palestina. Kalau orang dukung Palestina lagi menyuarakan pendapatnya, nggak lu serang, lu jelek-jelekin. Jangan gitu juga. Lu sananya main aja sendiri mau propaganda lu, jangan jadi
nyerang orang yang lagi menyuarakan pendapatnya sendiri begitu. Nah, Bang Koy nih, gue juga sempat buat konten kalau soal buzzer Israel di Indonesia nih, katanya orang-orang Indonesia terlalu betul bukan gue buat kontennya, tapi Bang Koy ini kata sempat buat konten. Apa tuh? Katanya orang-orang Indonesia terlalu ini sih nyinggung buzzer Israel. Jangan gue nggak mau mention namanya siapa, tapi ya. Ini tahu gue nih arahnya kemana. Orangnya Indonesia terlalu sibuk bela Palestina dan buta akan serangan Arab di Yaman. Nah, menurut lo ini ada korelasinya nggak sih Bang? Dan gue rasa ini nyambung ke tadi nih. Ini nyambung ke tadi Arab lagi ditumbalin Amerika yang kata lu tadi nih. Karena ini nyambung ke sini kan. Karena pertama, kenapa gue ngebantah dia? Arab memang ada di perang Yaman. Tapi bukan Yaman perang sama Arab seperti yang dibilang sama dia. Yaman perang saudara, Arab masuk. Mereka membela pemerintah sebenarnya kan. Mereka ngelawan Houthi. Arab masuk, mereka ngebela, mereka ngebantu di situ. Terus kan dibilangnya kan ada Arab tuh ngebom berapa puluh ribu. Itu benar nggak? Data-data yang diomongin. 400.000 korban itu bukan korban dibom Arab semua, itu korban perang secara keseluruhan dari kedua belah pihak. Bahkan termasuk kelaparannya. Ada, pasti yang kebom sama Arab orang-orang Houthi ada. Cuma ya bukan 400.000 itu dibom semua sama Arab ya. Itu kan sebenarnya kan udah misinformasi kan. Jatuhnya lu udah ngebelok-belokin kejadian kan. Dengan lu bilang Arab lagi perang sama Yamannya itu udah bohong. Lu googling gak akan ada. Yang ada Arab intervention in Yaman Civil War, pasti adanya itu. Nggak akan ada tuh. Ada tapi tahun 70-an udah kelar. Yang buat sekarang nggak ada. Sedangkan kan menurut doi kan itu perang masih berlangsung kan. Jadi ya emang begitu caranya. Dan setelah tadi lu bilang yang Arab mulai mulai ditumbalin sama Amerika untuk diserang-serang terus kan, ini kan jadi sejalan sama narasi yang dibangun Bapak itu kan. Kalau emang dia ternyata agen, ini masuk akal sih kalau semuanya narasinya lagi diarahkan ke Arab berarti. Ya itu menurut lo terlalu mengeneralisasikan nggak Bang? Kayak misalnya Muslim terlalu orang-orang Muslim terlalu bela Palestina sibuk tapi mengabaikan ormas saudara di Yaman. Iya. Padahal banyak banget saudara-saudara Muslim yang aware soal masalah di Yaman. Itu menurut lo gimana Bang? Kira-kira? Ya sangat menyeralisir sih, karena nggak usah di Yaman deh, kita di Papua juga sempat ada masalah kan, masih banyak kok yang bantu, masih ada kok yang ingat itu, yang naikin itu masih ada juga kan. Jadi sebenarnya nggak sesibuk itu bela Palestina, cuma kita balik lagi di antara semua tragedi kemanusiaan yang lagi terjadi sekarang, ada gak sih yang lebih besar dari Gaza? Yang kalau kita lihat, yang korbannya sebanyak itu. Iya. Dan kalau kita lihat sekarang ya tindakan Yaman ini malah mereka ya paling di garda depan gak sih buat kayak ngestopin Houthi-nya. Iya itu kan Houthi-nya kan. Iya. Afiliasi dengan Israel. Dan mereka salah satu negara Arab yang benar-benar action gitu. NATO gitu kan. No action, no only. Oh iya, no action, talk only NATO. Nah, ngomong-ngomong soal Yaman nih Bang, di garda terdepan top tadi kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Nah, menurut lo ini sekarang kan di Indonesia ada anggapan nih orang-orang Yaman ini dicondong tuh negatif. Karena? Ya itu, kadang kalau misalnya ini, lu orang Yaman ya, di TikTok tuh banyak banget tren-tren kayak. Gue baru tahu nih, serius. Oh gitu. Kayak misalnya lu terlalu bela Islam, lu Yaman ya. Oh jadi gitu. Orang Yaman gitu. Nah lu setuju nggak Bang kayak disamain? Ya enggak lah. Itu kan jatuhnya udah stereotip kan. Apalagi terus stereotipnya ke satu negara yang jadi seolah kan dibikinnya gini, kalau lu bela Islam, lu Yaman nih, lu jadi jelek. Orang jadi nggak mau gitu, orang jadi nggak mau bela Islam. Dia arahinnya ke situ kan. Ya gue sangat tidak setuju lah. Kalau gitu orang jadi takut buat bersuara dong. Itu kan sebenarnya kayak ini, menurut gue LGBT juga gitu tuh. Karena kalau kita bilang kita nggak dukung, kita langsung jawab, ini musuh nih, kamu tidak menerima ini. Akhirnya orang kebanyakan diem kan, kayak udahlah diem lah, malas lah gitu. Akhirnya kejadiannya sekarang mereka ada di mana-mana, Olimpiade isinya mereka, film-film isinya mereka, karena nggak ada yang berani speak up buat, sangat dikit lah kalau dibandingin yang lain yang itu buat ngelawan mereka. Karena pembiarannya terlalu lama, akhirnya terbentuk kayak sekarang. Nah, Yaman itu juga gue ngerinya kalau terlalu dibiarkan, ini Yaman, akhirnya nanti
ada isu sensitif yang sebenarnya isu kemanusiaan kayak Gaza tapi menyangkut Islam, tapi terus karena orang takut diaman-yamanin, akhirnya dia itu enggak akhirnya dia nggak karena dia takut sama orang lu Yaman digituin, akhirnya dia tidak jadi speak up karena dia takut digituin. Ya. Nah, ngomongin masih soal propaganda Zionis di Indonesia. Katanya di Indonesia tuh orang yang ini ya buzzernya diklaim buzzer di Indonesia tuh nyebut orang-orang Muslim yang bela Palestina tapi suka nutupin gereja kayak Hamas. Menurut lo itu juga ada korelasi nggak bang? Itu nyam. Nih, gue membela Palestina karena buat gue itu pure kemanusiaan. Di luar ada mungkin latar belakang agamanya, cuma itu bukan pembahasan jatah gue lah, bukan bagian gue lah. Karena kita lihat dari kemanusiaan pun itu udah pembantaian jatuh dari genosida kan. Lu nggak perlu Islam, lu Muslim bukan? Bukan kan? Iya. Lu ngelihat Gaza gimana? Ya gue ngeliat itu secara pure kacamata gue ngeliat semua bukti-buktinya itu memang benar kejahatan perang. Iya kan? Ini kan dari buktinya kan itu udah kejahatan perang, udah genosida kan. Itu udah tragedi, itu udah tragedi kemanusiaan. Lu nggak perlu jadi Islam, lu cukup jadi manusia kan, banyak bilang kayak gitu. Terus ditarik ke tau-tau Muslim suka nutup-nutup gereja. Ya nggak nyambung lah. Yang satu udah tragedi kemanusiaan, yang satu lagi emang sesuatu yang salah. Nutup gereja itu udah pasti salah. Dan tidak, kan ini kan jadi dibikinnya gini, seolah semua orang yang bela Palestina itu pasti orang-orang bagian dari orang-orang yang nutup gereja. Padahal ini udah dua kasus yang berbeda. Orang-orang nutup gereja ya udah pasti salah juga. Gue sangat menentang itu. Karena gimana? Apalagi kan agama yang diakui di kita enam ya sekarang malah tambah Konghucu kan. Iya, nah. Iya kan? Iya. Mereka berarti punya hak buat ibadah dimanapun dong. Ya jadi gue membela Palestina, tapi gue mengecam orang-orang mayoritas yang suka nutupin gereja segala macam. Bahkan kalau ada orang sholat pinggir jalan deh misalnya, terus dia bikin macet padahal lagi nggak ada apa-apa, itu pun bakal gue kecam karena udah mengganggu ketertiban umum kan. Kecuali ada izin ya, kecuali lagi ada izin. Enggak nih, misalnya situasi normal lagi nggak ada apa-apa deh, atau lu caper misalnya, lu caper gitu. Itu kan gue suka dapat banyak DM gitu. Itu orang Islam tuh suka nutup jalan, suka gitu-gitu. Ya, yang mana dulu nih kalau misalnya lagi ada acara dan lagi ada izin, ya gue juga nggak bisa menyalahkan itu kan. Cuma kalau emang yang suka caper-caper misalnya sampai dia nutup-nutup jalan, ya itu baru emang harus kita kecam karena udah mengganggu ketertiban umum kan. Cuma ya balik lagi, ngebela Palestina sama nutup gereja itu tuh dua hal yang berbeda. Nutup gereja udah pasti salah. Berarti menurut lo ini orang-orang ini mereka menggunakan orang Palestina untuk dehumanisasi ya? Iya, itu sangat terasa kok. Jadi ya kan gini, orang yang mau speak up bela Palestina takut disamain sama orang-orang nutup gereja, jadinya nggak mau speak up kan, jadi takut kan. Nah, tadi soal karena itu gue pernah gue baru dapat DM kayak gitu. Karena gue baru ingat lagi di Bangladesh kan lagi rusuh. Iya. Orang turun ke jalan. Ada korban jiwa mahasiswa kan. Itu konteksnya apa? Bangladesh. Jadi di Bangladesh tuh latar belakangnya kuota PNS. Jadi kuota PNS tuh banyak yang dijatahin ke keluarga veteran perang. Keluarga veteran perang banyak dijatahin ke mereka. Nah, padahal kan keluarga veteran perang gak ikutan perang. Kenapa lu masih dapat privilege ya kan? Gitu. Akhirnya mahasiswa demo lah. Mengecam itu karena itu sangat rawan disalahgunakan, kan bisa jadi dinasti politik kan kalau gitu kan. Nah, pokoknya singkat cerita mereka dihantam sama aparat, ada yang tewas dan itu masih kejadian sampai kita bikin podcast ini tuh masih kejadian. Akhirnya ada yang meninggal. So far sih gue denger ada 100-an yang meninggal mahasiswanya. Akhirnya makin yang tadinya mahasiswa doang yang turun ke jalan, orang-orang pada turun ke jalan. Yang tadinya cuma di Dhaka doang di ibu kotanya, akhirnya jadi di hampir semua kota orang-orang turun ke jalan. Sempat ada yang DM ke gue juga, komunikasi diputus karena suaminya di Bangladesh. Bang, suami gue udah 3 hari. Gue nggak tahu apa, pokoknya yang pasti terputus. Cuma gue percaya itu diputus. Soalnya sampai 3 hari loh, bang, gue nggak bisa ngontak suami gue di Bangladesh sudah 3 hari. Nah terus, ketika masyarakat lagi turun itu, ada bapak-bapak. Sekumpulan bapak-bapak sholat gaib.
ngirim doa buat korban-korban jiwa. Sholatnya pinggir jalan. Ada yang DM ke gue. Sholat tuh di masjid, kata dia. Sholat di masjid. Jangan kayak orang munafik, sholat nutup-nutupin jalan. Dia bilang gitu. Dan pas gue cek, emang bukan Islam agamanya. Kok lu ngejudge gini? Kan ini ngomong kayak gitu ya. Iya, maksud gue, lu lihat latar belakangnya lah. Latar belakang kan emang lagi demo nih, emang lagi negara tidak baik-baik aja, dan yang turun ke jalan bukan cuma bapak-bapak itu kan. Kecuali kalau bapak itu ke jalan jadi macet. Karena lagi tidak ada apa-apa, itu baru boleh lu ngecam itu. Ini kan emang lagi keadaannya lagi sekeos itu, semua orang lagi turun ke jalan, terus sebagai simbol dukungan mereka sholat goib. Ya nggak ada yang salah dong. Orang emang jalannya lagi nggak dipakai, orang lagi pada turun ke jalan semua. Nah, itu terus ada yang ngomong kayak gitu, dan DM gitu, komen atau DM kayak gitu mulai masuk ke gue. Itu sejak gue lebih speak up masalah Palestina emang. Timur Tengah juga ya. Ke timur, jadi begini ya diarahinnya. Padahal kan jelas beda kan. Terus pas coba gue bales, lihat tuh orang Islam suka nutup gereja, ditariknya ke situ lagi. Buat gue, ya nutup gereja mah salah lah, kata gue. Lu jangan semua masalah lu tarik, lu samain semua. Lu harus detail dong. Dan narasinya itu padahal di video yang kita lihat yang terbaru itulah, yang keputusan di Tangerang itu. Itu kita lihat videonya emang nggak ada narasi di merekanya ya, nggak ada narasi sama sekali mention Palestina, tapi di narasi teksnya orang-orang yang digunain propaganda. Iya, jadi seolah pun disamaratakan. Disamaratakan. Berbeda ya. Padahal gini nih, gak usah di sini deh. Teman gue di Austria ada demo bela Palestina. Lu tahu ini bendera Palestina ditempel bendera apa? Bendera LGBT. Bang banyak sih bang. Nah enggak, tapi apa? Kan gue nanya itu kenapa gitu? Karena yang LGBT di Austria mereka dukung Palestina. Jadi ketika mereka mendukung Palestina karena kita mendukung sesuatu yang sama, ya kita turun ke jalan buat mendukung itu. Misalnya perkara lu nggak setuju sama gue yang LGBT, ya itu kita kesampingkan dulu karena kita lagi bela Palestina dulu. Tapi balik lagi kan kita tetap beda-beda kan. Ada satu yang LGBT, ada yang satu yang konservatif, yang apa. Tapi akhirnya mereka bersatu dulu buat menyuarakan kalau iya yang ateis, yang Kristen itu ngumpul dulu di situ karena mereka tahu pengen ngasih tahu kalau ini kita bela Palestina karena itu udah sesuatu yang salah, udah segala macam. Tapi kan balik lagi ketika mereka udah menyebar, ya itu masing-masing kelompok yang berbeda lagi kan. Yang LGBT pasti banyak yang tidak setuju juga di kelompok-kelompok yang demo bareng mereka, tapi sedewasa itu demo di sana. Nah, ketika kita di sini tiba-tiba yang dukung Palestina di generalisir pasti dukung nutup masjid, ya bodoh itu. Nggak bisa begitu. Nah, kita masih ngomongin nih bang soal tadi kita mention tentang Yaman. Kita melihat Yaman itu selalu di garda terdepan buat stop kapal-kapal terakhir. Akibat perlawanan buat melawan ya, karena kan Mbak Israel itu kan didukung ke barat karena kita bisa melakukan itu kan pokoknya nutup kapal-kapal terafiliasi Israel. Nah menurut gue ini Yaman bakalan menang lawan menang lawan Israel. Kalau kita ngelihat bukti-buktinya sekarang kayak udah banyak banget kapal-kapal ratusan sampai ada laporan yang di stop. Ini dalam konteks ini ya, dalam membela Palestina bukan konteks perang ya. Oke. Menurut lo bakal efektif nggak, bakal menang? Kalau efektif sih sudah terasa efektif kan, makanya sampai negara-negara barat kan mengecamnya banget kan, sampai sempat nurunin. Iya, itu kan udah, kalau berarti kan udah sangat efektif kan. Cuma kalau untuk menang enggaknya kita nggak bisa ini sih, masih jauh dari situ sih. Apalagi kalau udah jatuhnya perang ya. Cuma kalau cara itu efektif, sangat efektif, terlihat dari respon negara-negara baratnya. Kalau melihat diplomasi Indonesia, kita membahas Palestina selalu vokal nih bang buat membela perjuangan Palestina menurut Menteri Luar Negeri kita. Tapi sangat disayangkan kita ngelihat laporan baru-baru ini, pemerintah kita terus tetap ngejalanin beberapa kerjasama sama pemerintah Israel lewat perdagangan. Dan yang untuk laporan senjata sih masih tahun lalu sebelum 7 Oktober ya, perdagangan ini masih aktif bahkan di tahun ini gitu. Dan laporannya itu selalu meningkat terus. Nah menurut lo nih bang, kira-kira ada hipokrisi nggak sih bang, kayak diplomasi kita selalu ngebela tapi ya kita lihat jadi lah orang-orang Yaman ini udah capek-capek stop apa sih kapal dagang gini-gini, tapi kok kita masih diam-diam gitu loh, masih belum serah publik gitu. Menurut lo gimana? Ya,
Ya sebenarnya rasa-rasa disayangkan sih ada ya pasti ya, karena loh kita apalagi kan ya itu tadi diplomasinya kan udah selama ini kita di Palestina. Ya gue harus tahu datanya lebih jauh lagi sebenarnya buat bersikap tentang ini ya. Cuma kalau emang mau kita ukur garis besarnya, gue sangat mempertanyakan kenapa masih nih. Bahkan kan dulu kan pilot kita aja kan tahun berapa puluhan gitu kan ada yang dilatih ke Israel kan. Iya. Emang zamannya Bush dulu kan. Apa? Enggak sebelumnya kok. Itu mungkin ya, setahu gue ya. Nah, terus ternyata kan ya di luar kita yang negara kita yang sikapnya ke Palestina, masyarakat yang begitu kan masih ada tadi yang kata lu tuh. Itu gue sangat menyayangkan itu, cuma gue nggak bisa bersikap lebih jauh karena gue belum tahu datanya apa atau alasannya apa, karena belum pernah dikasih tahu alasannya juga seingat gue. Tapi kalau kita ngelihat dari moral kompas ya, orang-orang bilang gitu, seenggaknya bisa di hold dulu nggak sih, kayak misalnya Pak, di tengah genosida sekarang gitu loh, kita bisa iya mungkin iya mungkin bisa, makanya gue nggak bisa ngasih sikap gue lebih jauh karena gue belum dengar alasan dari pemerintah Indonesianya apa. Diam-diam juga. Kecuali kalau pemerintah ada ngasih alasan terus kok alasannya bodoh, baru itu gue bisa bersikap. Karena ini ada nih ya, gue cuma bisa sampai gue menyayangkannya kenapa masih ada, cuma ya udah gue nggak bisa bersikap lebih jauh, gue butuh lebih banyak data buat itu. Begitu. Nah, ngomongin soal Mas Israel juga, kemarin ada kabar soal ormas di Indonesia yang kunjungin Israel. Iya. Presiden langsung ke Israel di tengah genosida sekarang masih berlanjut, dan yang terbaru tuh mereka ngebunuh jurnalis sama membunuh beberapa sekolah di UN PBB kayak gitu. Nah, menurut lo nih Bang, kira-kira kan di Amerika tuh ada kayak organisasi lobby namanya AIPAC. AIPAC itu kan lobby kepentingannya Israel Amerika buat kawin kayak politik, orang-orang politik kan kayak biar mendukung Israel sampai sekarang, karena mereka tanpa backingan Amerika juga nggak bisa apa-apa gitu, kalau kita lihat. Nah, menurut lo nih Bang, Indonesia kalau makin kesini-sini, kira-kira Indonesia tuh ada lobby nggak sih Bang, kalau kita lihat dari ormasnya datang ke Israel, terus juga tahun 2019 atau 2018 kayaknya juga ormas itu pernah ketemu. Pasti ada sih kata gue, karena kalau nggak gimana mereka bisa berangkat, itu aja dulu. Siapa yang danain kayak gitu? Karena itu kan udah pasti didanain. Dari mulai yang ngundang dulu kan katanya mereka diundang kan. Seingat gue mereka diundang. Nah, bisa sampai diundang itu aja kan udah. Juga. Kalau emang kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, ada undangan itu aja udah aneh menurut gue. Apalagi kan ini kan organisasi keislaman ya, yang harusnya sikapnya jelas kan. Seharusnya kan semua lini di organisasi itu kan satu sikap harusnya. Coba kan ini kan ada 5 orang ini yang berbeda kan. Yang katanya sampai itu katanya dibilang oknum doang. Iya, kan alasan gue sempat baca alasannya karena mereka kesana tuh berjuang jalur diplomasi katanya. Kata gue apaan iya katanya gitu, cuma kalau terus melihat bagaimana mereka memperkenalkan diri mereka, kan ada video juga tuh yang kayak di lapangan gitu kan mereka ada ngomong gitu, wah ini kayaknya mana berjuang lewat diplomasinya. Kalau emang lu ada berjuang itu ya kasih iya. Lebih ke ramah tamah anjir, lebih ke presentasi ramah tamah. Gue sih belum melihat perjuangannya di situ ya. Buat soal intinya mereka katanya mengklaim buat perdamaian itu juga ya. Iya, gue sih belum melihat itunya. Kalau dari segi kacamata gue, kalau melihat dari itu kalau dilihat dari omongan speech-nya dia itu kayaknya mau menjalin, katanya Indonesia juga sempat mau menjalin organisasi. Sempat itu beberapa kali terdengar kan. Nah, menurut kayaknya sih kalau dilihat dari speech-nya itu sih itu mau nyari dana sih kayak melihat ya. Tapi ini cuma dugaan aja ya. Karena speech itu juga kalau mereka bilang mau mungkin perdamaian, itu mereka di speech itu nggak ada sama sekali. Yang siapa sih namanya itu yang orang itu? Iya gue tau yang bapak-bapak kan. Iya. Depannya Z kayaknya. Iya. Gitu. Ya iya itu kan ada videonya yang dia ngomong itu kan, dia kayak malah lebih ke bangga memperkenalkan diri aja kan. Ini sebelah mana nih? Ini so far gue lihat sih jatuhnya ramah tamah nih, belum ada perjuangannya nih. Berarti kayak itu lebih kayak mau ngebangun normalisasi aja ya? Iya.
Dan harusnya berjuang lewat diplomasi itu lebih ke antar pemimpin negara gak sih? Harusnya nggak ada hubungan malu sih. Emang sekuat apa sih 5 orang ini sampai bisa mempengaruhi Israel? PBB pun juga nggak didengerin gitu. Iya, PBB nggak didengerin. Mahkamah Internasional ya sekarang dilawan kan ketika Netanyahu udah dibilang penjahat perang kan. Mereka berani ngelarang. Ini siapa 5 orang ini? Saya datang untuk berjuang jalur diplomasi. Emang sesakti itu? Nah, soal tadi ngomongin war criminal, penjahat perang. Nah, menurut lo kenapa sih Bang si Benjamin Netanyahu itu dia kayak kebal banget sama hukum, sama perang gitu di Mahkamah Internasional, Mahkamah ICC? Iya, kan backingannya Amerika. Amerika kan punya hak veto di banyak tempat dia kan. Ya kan beberapa kali ceasefire juga kan, walaupun mayoritas udah oke kan, ketika Amerika nggak setuju, ya mau gimana. Dan emang sedekat itu kan Amerika dan Israel kan. Gue juga sempat bahas di video gue kenapa Amerika dukung Israel, bisa ditonton. Ya emang itu sih menurut gue salah satu faktor terkuatnya karena mereka punya Amerika. Ya lihat itu kemarin gimana di itu yang di Kongres Netanyahu pidato. Yang ternyata harusnya gedungnya nggak penuh-penuh banget, ternyata banyak yang nggak datang, terus dipakai. Kalau di sini jatuhnya kayak penonton bayaran lah. Iya. Dipakein undangan kan biar gedungnya kelihatan penuh. Dan kalau kita ngelihat menariknya itu, kemarin gue juga sempat nyinggung itu sama Abi Martin itu. Dia buat statement kalau itu sangat disayangkan banget dia sebagai orang Amerika ya. Dia ngomong sendiri, dia bilang, oh dia keluarga negara Amerika? Iya, dia Amerika. Oh iya. Dia sangat menyayangkan sekali, kayak banyak kan sebelum dia diundang kan udah banyak protes kecaman, tapi tetap diundang. Dia bahkan buat korelasi tentang mengundang Netanyahu itu seperti mengundang Hitler di zaman modern. Benar, setuju gue. Ya karena faktanya udah banyak kalau dia tuh emang penjahat. Bahkan udah diakui sama Mahkamah Internasional sekarang kan. Tapi lu lihat kan pidato dia di situ, dia malah berani nyerang Mahkamah Internasional kan, dibilang nonsens segala macam lah. Malah gila loh. Bersembunyi di balik anti-Islam. Iya. Itu karena punya Amerika. Oke, I think that's the wrap up. Tapi sebelum kita tutup nih, kita mau ada followers question dari kita sempat buka followers question box nih. Ada pertanyaan juga, jadi nggak cuma dari kita juga Bang. BTW yang pertama dari username ndil_kc tanya, kenapa Thailand banyak transgender Bang? Kenapa Thailand banyak transgender? Ini menarik nih. Sebenarnya transgender di Thailand itu menurut data terakhir 8% dari total populasi. Ya, 92% masih straight ya berarti ya. Tapi kenapa terasa banyak? Karena di sana mereka tidak malu menunjukkan, mengekspresikan diri mereka. Nggak kayak di sini kan. Di sana masih yang karena lebih konservatif mungkin di sini. Di sana mereka tidak malu menunjukkan diri mereka. Dan kenapa masyarakatnya juga biasa aja ke mereka? Karena kalau ditarik ke kepercayaannya, orang-orang Thailand tuh dulunya awalnya banget percaya kalau orang-orang yang jadi transgender, jadi katei, jadi apa tuh Bang? Katei itu transgender cowok ke cewek-cewekan gitu. Jadi banci gitu-gitu tuh, itu adalah orang-orang yang lagi menjalani hukuman mereka di kehidupan sebelumnya. Jadi di kehidupan kan reinkarnasi mereka percaya. Nah, di kehidupan sebelumnya mereka maling, rampok, tukang selingkuh. Jadi mereka melakukan kejahatan tapi tidak serius, tidak menghilangkan nyawa, tidak merkosa gitu-gitu. Jadi kejahatan jatuhnya masih ringan lah, maling gitu-gitu, tukang selingkuh, tapi tetap berdosa. Akhirnya ketika mereka terakhir kembali, mereka menjadi katei, menjadi transgender, menjadi cowok-cowok kemayu. Nah, jadi orang Thailand ngelihatnya, oh itu dia lagi ngejalanin hukuman di kehidupan sebelumnya, ya udah biarin aja. Makanya lebih dibiarkan kalau di sana kan. Akhirnya seiring berkembangnya zaman ya udah biasa aja mereka jadinya. Mungkin soal reinkarnasi di agama Islam ada yang percaya reinkarnasi juga. Enggak lah, hari akhir kita mah respect aja ya. Siapa nih? Soal tadi mereka. Iya kan, ini kalau di Thailand kan karena mayoritas Buddha kan, mayoritas Buddha di sana. Oke, pertanyaan kedua nih Bang dari followers nih, dari username @rfdnii. Tadi kita kan sempat nyinggung nih soal apa sih propaganda barat gitu. Seberapa pengaruhnya sih apa pemilu US bagi dunia?
Kan sekarang banyak banget nih pemilu antara drama-dramanya. Iya. Dari pasangan Joe Biden sama Kamala, terus versus si Donald Trump sama si Iya. Siapa sih namanya? Iya itu namanya. Gue depannya dia sampai akhirnya Kamala si Biden sakit. Beda ya ganti Kamala. Seberapa pengaruh sih pemilu US tuh ke impact-nya ke dunia bahkan ke Indonesia juga? Ya ngaruh banget lah. Kan tetap negara paling super power di dunia kan sekarang Amerika kan, walaupun udah mulai mau disaingin mungkin Rusia masuk, Cina masuk. Coba gue pernah bahas ternyata walaupun ada Rusia dan Cina di bawahnya, jarak mereka terutama dari kekuatan perang tuh masih jauh di atas Amerika. Jadi kalaupun akan tergantikan tidak dalam waktu dekat ini, tidak akan dalam waktu 1-2 tahun ini. Jadi ya akan sengaruh itu. Karena ya jatuhnya kayak yang punya bumi lah bisa dibilang kan Amerika kan. Apalagi kan mereka ya itu balik lagi mereka masih punya hak veto di banyak organisasi. Karena kan mereka punya hak veto gara-gara menang perang. Iya itu. Jadi isu-isu dunia tetap akan bisa mereka setir kan. Sekarang kan tergantung kebijakan masing-masing yang kepilih nih. Misalnya Kamala kepilih mereka mau gimana. Kalau Trump kepilih mereka bakal gimana kan gitu. Cuma kalau ditanya sengaruh apa ya akan berpengaruh. Pasti berpengaruh apapun itu selama mereka masih jadi negara superpower. Oke. Nah, BTW, ini pertanyaan gue dari bisnis Bang Terry. BTW, lu pernah buat konten katanya pemimpin Amerika tuh gak ada yang bilang Palestina. Karena sempat ada rumor tuh Donald Trump. Iya. Iya itu gara-gara waktu dia ketembak banyak yang bela. Ini yang nembak pasti agen Israel, banyak yang gitu-gitu. Karena ada satu klip dia sama petinju itu, siapa yang namanya itu? Ada petinju yang mereka tuh bilang katanya dia janji bakalan nge-stopin makanan. Pertama gini, ini kan lagi musim kampanye. Semua omongan politisi jangan 100% kita percaya dong. Satu, ketika dia ngomong kita harus melihat ke sebelum-sebelumnya track record dia gimana. Dan Trump itu kan dia mengklaim sendiri kalau dia adalah presiden Amerika yang paling berjasa buat Israel selama ini kan. Dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel kan. Di zaman dia bikin kantor embassy di sana. Dataran tinggi Golan yang kemarin ribut juga tuh kan dia mengakui kalau itu punya Israel kan, padahal kan itu masih konflik kan sama Yaman. Sama Yaman sama siapa kalau nggak salah gue lupa. Pokoknya emang banyak lah yang Trump lakukan untuk Israel. Nah terus cuma gara-gara dia ngomong gitu terus lu percaya terus dia ditembak lu hubungin segala macam, menurut gue enggak. Dan kalau ditanya, tapi kan perangnya kejadian di eranya Biden. Nah serangan 7 Oktober itu eskalasi dari bertahun-tahun. Kita nggak bisa ini eranya Biden, ini eranya Trump, terus nggak bisa kita pisah-pisah gitu. Bahkan di era Trump juga ada, tapi nggak ada. Emang tidak semasif ini. Cuma kan itu eskalasi kan. Eskalasi atas apa yang mereka lakukan terutama selain ke Gaza ke daerah Al-Aqsa kan. Makanya nama serangannya kan Tufan Al-Aqsa, Badai Al-Aqsa. Itu kan udah eskalasi selama ini mereka dapat let's say persekusi, perlakuan tidak enak segala macam. Akhirnya kejadiannya di 7 Oktober. Emang kejadiannya di era Biden, tapi kita nggak bisa langsung itu kejadian di era Biden berarti era Trump baik-baik aja. Enggak juga. Itu kebetulan aja. Kalau Trump masih mimpin sekarang pun nggak menutup kemungkinan kalau tetap diserang dong. Sama-sama. Iya, jadi nggak bisa lu bagi-bagi jadi presiden karena ini udah tragedi panjang dan orang-orang di Gaza sendiri mungkin udah nahannya lama kan sampai kejadian seperti ini. Katanya ada anggapan tuh Bang, katanya yang mereka yang mendukung Trump kata bela Palestina katanya, si Trump itu kan cuma dukung ekonomi doang. Iya perang dagang gitu-gitu. Perang dagang gitu loh nggak sampai. Nah itu menurut lu gimana Bang? Apa emang cuma kebetulan aja waktu itu memang lagi perang dagang aja? Atau mungkin pas dia mungkin dari terpilih mungkin ya? Ya balik lagi sih. Kalau mungkin dia perang dagang iya, cuma kan ada track record jasa-jasa dia ke Israel tadi. Termasuk ke Yerusalem yang harusnya daerah daerah suci kan itu kan, dengan lu ngeklaim itu ibu kota Israel itu kan udah parah. Balik lagi ini eskalasi semuanya. Kalau lu bilang perang dagang doang, kalau perang dagang doang nggak juga sih. Karena kalau emang si Trump perang dagang doang, dia nggak akan tuh ngerusuh di Yerusalem gitu-gitu, walaupun tidak dalam bentuk perang secara keseluruhan ya. Nah Bang, pertanyaan keempat dari username justcall_PE. Dalam prediksi kalian, berarti gue juga nih, sejauh apa langkah yang dilakukan Barat ke depannya?
Dia nggak ngasih konteks sih, tapi mungkin dia Kedepannya apa nih ya? propaganda sih kayaknya. Propaganda Iya. akan selalu. Oh, kalau propaganda sih selalu pasti akan lebih parah, dan emang kita harusnya punya filter termasuk dari negaranya. Kayak yang misalnya gue salut sama Cina. Cina kan mulai ngeban cowok-cowok kemayu di sana kan, nggak boleh tampil di media, bahkan di sosial media tuh akun mereka mau segede apapun dihapuskan, karena menurut mereka kalau mereka ini cowok tuh yang namanya cowok harus maskulin, menurut mereka gitu. Cuma ya di luar mungkin terlalu maskulinitasnya terlalu tinggi, cuma menurut gue itu bagus buat ngefilter propaganda yang nggak sesuai sama nilai-nilai kita. Tapi sama Amerika gencar di apa ya? Ya disuapin terus ke kita kan. Menurut gue itu penting karena propagandanya nggak akan berhenti. Karena ya Amerika kan negara besar pasti punya propaganda. Tapi yang harus kita ingat juga, selain Amerika, yang lain juga punya propaganda loh. Iya. Jadi jangan sampai lu terlalu anti Amerika, tapi lu lupa kalau Rusia juga propaganda tuh suka makan propaganda Rusia. Karena gue sekarang lihat banyak anak SMP yang mulai ura-uraan nih. Semua negara? Iya, semua negara punya propaganda, terutama yang besar, terutama yang besar-besar kan, yang propagandanya udah levelnya bumi, udah levelnya internasional. Makanya kita harus hati-hati sama propaganda Amerika. Cuma jangan lupa, yang lain juga punya propaganda. Jadi jangan sampai lu terlalu anti Amerika, lu nggak sadar kalau lu dimanfaatin mungkin sama Cina lah, lu sama Rusia atau sama Tanzania, kita nggak tahu kan. Pokoknya hati-hati ke semuanya lah, jangan cuma ke Barat, jangan cuma ke Amerika, gitu sih. Nah tadi kan dari jawaban Bang Koi nih, kalau dari jawaban gue sih sejauh apa langkahnya? Kalau gue lihat sih udah kita nggak bisa terhindar lagi sih kalau dari propaganda. Karena akan terus-terusan. Semuanya dari film, dari musik, lifestyle kita udah ke western-westernan. Iya. Semua itu selalu diselip-selipin di sana. Iya. Walaupun kita sadar apa enggak, semua subliminal message itu selalu ada di sana. Iya. Ya makanya itu tadi kata gue, sebenarnya di pemerintah sendiri perlu ada filternya juga. Contohnya yang Cina tadi. Oke. Karena kalau enggak kemakan kita. Sama propaganda barat ya. Iya. Oke. Nah ya, yang terakhir nih username dari Dava Pratama _ Pertanyaannya soal politik Thailand. Apa hancurnya seperti politik dalam negeri kita? Sebenarnya kalau hancur tuh hancuran sana sih. Kenapa tuh Bang? Tapi nggak juga sih, sama kali ya. Cuma karena gue lebih ngikutin sana aja. Kalau dibilang cuma beda tipe kan. Kalau di kita kan udah demokrasi. Kalau di sana kan masih monarki konstitusional kan. Tapi emang kayak dari pemilu kemarinnya kan rusak banget itu. Jadi di pemilu Thailand itu yang menang sebenarnya partai oposisi, namanya Kau Klai. Partai orange lah lu bilangnya. Karena logonya warna orange. Kau Klai itu menang dan itu sangat tidak disangka-sangka karena dia partai baru. Dia benar-benar menang pemilu, menang besar. Melawan semua survei, melawan segala macam. Dan harapan anak-anak muda Thailand tuh di situ karena mereka kan muak sama monarki, mereka muak sama lungtu segala macam. Mereka menang ketika disangka si nama ketua itu Pita Limcharenrat, ketua si partai. Oh, Pita bakal jadi perdana menteri selanjutnya nih karena udah menang besar nih. Udah gitu banyak partai-partai yang pengen koalisi sama mereka kan akhirnya kan. Ketika prosesnya ternyata enggak, Pita dijegal. Gara-gara dia sempat punya saham, gue lupa 1,5% atau 2,5% di satu media. Karena nggak boleh di Thailand kalau lu pengen jadi politisi lu nggak boleh punya saham di media karena dianggapnya lu bisa nyetir. Masalahnya Pita itu punya saham itu udah kan cuma 1-2%, medianya juga udah tutup dari tahun 2008. Cuma akhirnya udah nggak beroperasi karena cuma itu doang. Akhirnya itu yang dinaikin, dibilangnya Pita melanggar peraturan, Pita nggak boleh naik. Interesting juga ya. Nah, akhirnya yang naik dari partai pemenang kedua. Yang sebenarnya brandingnya mereka nge-branding diri juga, mereka tuh partai rakyat. Jadi sebenarnya kan politik Thailand tuh kebagi dua warna basicnya, kuning sama merah. Kuning monarki, merah rakyat. Berarti sama kayak Demokrat Republik. Iya, kalau di Amerika cuma kalau saya udah pure demokrasi. Kalau ini lebih ke lu memihak kerajaan, lu milih rakyat. Kayak Thaksin Shinawatra itu dia merah dulu. Nah, biasa ketika merah berkuasa di Thailand itu selalu di kudeta. Makanya Thailand sering kan kita lihat kayak siklus 5 tahun sekali di kudeta sama yang kuning. Akhirnya nanti tetap kuning yang berkuasa. Itu udah banyak kan. Nah, Perdana Menteri sebelumnya
namanya Prayut Chan Ocha Lungtu, itu dia dari warna kuning. Dia udah beberapa kali coba dikudeta sama rakyat, cuma yang ini gagal nih. Sampai akhirnya pemilu kemarin sebenarnya ada beberapa lah, cuma yang paling dua yang gede tuh yang mihak rakyat tuh Partai Orange tadi sama Puatai namanya. Nah, akhirnya pas pemilu bener kelihatan tuh sikap rakyat, satu mihak Partai Orange ya, ranking satunya Partai Orange, ranking 2-nya Puatai di hasil pemilu. Nah, mereka emang rakyat pada pengen perubahan kan? Iya, sama kayak Indonesia. Ya, Puatai ini partainya salah satunya anggotanya Ung Ing Sinawatra, anaknya Thaksin tadi. Oh, iya. Yang udah diusir keluar Thailand bertahun-tahun, yang sempat punya Manchester City. Nah, ketika si ini gagal, si Pita yang Partai Orange jadi Perdana Menteri, berarti kan calon Perdana Menteri selanjutnya ke Puatai dong. Iya. Iya dong. Iya. Berarti Perdana Menterinya dari sini kan. Nah, ketika si Puatai ini mau naikin Perdana Menteri, tiba-tiba ada isu Thaksin dibolehin pulang setelah entah belas, entah puluh tahun, gue lupa, dia nggak boleh masuk Thailand. Gara-gara? Dia akhirnya dibolehin pulang. Padahal sebelumnya Maharaja nggak boleh. Dari situ naik, banyak yang nganggap kalau Thaksin boleh pulang karena Puatai ini udah ada kong kaling kong sama monarki. Akhirnya partai yang kedua ini nggak sepenuhnya partai rakyat, karena mereka udah berdamai sama inilah jatuhnya di belakang layar. Dan sekarang beneran nama Perdana Menterinya tuh kan Seta Tavisin. Nah, si Seta itu tuh dari partai Puatai, dan mereka nganggapnya ini sebenarnya boneka aja, dia tuh boneka, tetap boneka monarki juga. Disetir ya. Jadi partai Puatai mau berdamai, partai Kauklai dia serius pengen fokus pengen pure perubahan, ini dijegal, yang Puatai diajak ngobrol. Oke deh, bokap lu boleh balik nih, lu boleh masuk Thailand lagi. Tapi ya ada kita nih di belakangnya jadinya. Jadi monarki gitu. Lu setuju ya Bang, kalau politiknya Pak Thailand tuh akhir-akhir nih kalau dihubungin sama Indonesia hancur, bisa dibilang gitu. Sebenarnya Indonesia juga hancur sih. Kalau lihat sekarang ya. Cuma lebih sinetron Thailand sih gue ngerasa ya. Ini menarik banget nih. Gitu-gitu. Cuma ya sebenarnya sama-sama hancur sih menurut gue. Kalau mau dibandingin hancuran mana bingung juga gue. Oke nih Bang, sebelum kita mau menutup akhirnya, apa nih harapan dari Bang Poi buat YouTube-nya sepulang sekolah, dan buat future-nya si Koi Cabe itu ke depannya gimana? Harapannya kira-kira? Ya, harapannya semoga bisa berguna buat yang nonton aja sih. Udah, enggak setinggi itu. Buat yang nonton aja semoga ada ininya, semoga ada ya follower, semoga naik terus. Yang penting berguna sih, karena kayak gua ya. Iya tuh, verified. Kebanyakan speak up Palestina kali ya. Ya pokoknya itu sih, semoga berguna ya, karena kan penonton gue tuh kan gue panggilnya investor kan. Karena gue ngerasa mereka udah invest waktu mereka di gue, jadi gue harus ngasih sesuatu yang bermanfaat ke mereka. Jadi ya semoga ya semoga mindset itu nggak pernah lepas dari gue lah. Begitu. Oke. Nah sekarang gantian nih Bang, apa harapan Bang Poi buat Unexplained ke depannya? Semoga nggak apa Bang? Apa? Harsh truth nggak apa? Nggak ada sih gue harus. Lu kalau mau tahu IG selain IG gue yang sering gue komenin itu Unexplained. Lu sering kan ngeliat gue komen di situ kan? Gue ngerusuh di situ sering banget kan, karena gue tuh resah sama media-media yang judulnya bahasa Indonesia, captionnya bahasa Inggris. Karena menurut gue orang kita belum siap buat itu. Kalau lu mau bahasa Inggris, lu bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Karena dengan kayak gitu, jadinya apalagi kan judulnya suka banyak yang mancing kan. Judulnya tuh sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi pembelaan mereka kan selalu ada penjelasannya di caption. Cuma kan orang yang ngebaca judul bahasa Indonesia nih, kayak gini nih. Ketika mereka mau cari tahu bahasa Inggris, terus mereka mau cari tahu lebih jauh, ternyata captionnya bahasa Inggris, mereka nggak cari lebih tahu kan. Akhirnya info yang mereka serap yang judulnya doang, yang sebenarnya tidak utuh dan potensi misleadingnya besar. Akhirnya terjadilah hoax di situ kan, nyebar. Gue tuh sangat risih ngeliat media kayak gitu tuh, karena ini mah lu cuma pengen gue ngeliatnya lu cuma pengen kelihatan keren, tapi pengen dapet trafficnya juga, makanya judulnya tetap bahasa Indonesia. Menurut gue tidak bertanggung jawab. Iya, sebenarnya Nexon juga ada. Nah, lu juga ada. Gue lihat alasannya kita pakai bahasa Inggris, btw kita seimbang juga Bang, btw buat yang kayak real sama cuma gini, kalau Unexplained gue sukanya, lu tuh nggak terpaku di satu slide. Terus suka ada slide 2-nya, suka ada penjelasannya. Jadi
menurut gue kalaupun lu caption lu bahasa Inggris, dari slide yang bahasa Indonesia itu tuh lu udah dapat konteksnya, udah cukup itu. Nah ini banyak media-media yang nggak pakai slide kan, bener cuma gambar doang, cover doang, judul yang cuma sekalimat, terus sisanya di itu. Gue sangat terasa di situ, dan menurut gue semoga Unexplained bisa mengcounter media-media seperti itu dengan memberi info-info yang valid dengan bahasa yang utuh gitu loh. Kalau emang lu mau captionnya bahasa Inggris, asal di postingannya dengan beberapa slide bahasa Indonesia yang utuh juga, ya itu nggak masalah. Nah, thanks banget nih Bang advice-nya nih. Yang ketiga nih menurut gua amit-amit ya. Kalau perang dunia ketiga beneran kejadian, karena banyak banget lagi politik itu lagi gas banget. Nah, hal terakhir yang mau lu lakuin apa? Nah, sama aja kayak kiamat gak sih? Iya sih. Sekarang udah banyak nuklir. Mereka setiap negara tuh punya. Ya hal terakhir mau gue lakuin apa ya? Tobat sih, apalagi lah. Ini udah potensi mati loh, tobat nasuha udah itu aja. Pasti ingat mati sih. Lu pasti ngarepnya gue hura-hura ya? Enggak kok gue ngiranya sosok kayak mungkin kayak liburan mungkin ya kayak. Enggak, udah itu gue udah takut ini bentar lagi mati. Bodoh sih kalau udah perang dunia, apalagi negara kita terlibat terus ayo kita liburan, itu bodoh sih, udah sih. Padahal orang kan mau lihat terakhir bumi terakhir kalinya sebelum hancur kan. Iya, terus pas udah hancur terus lu nggak sempat tobat. Ya udah kan, akhirnya lu ngapain mikirin nasib bumi? Kalau udah bumi udah pasti hancur, mending mikirin nasib lu kan. Benar-benar. Nah, menurut prediksi lo nih Bang, negara mana yang kira-kira bakalan perang dunia? Aduh. Yang bakalan gunain nuklir duluan kalau kita ngeliat dari sekarang ini. Ini agak-agak sulit nih. Perkiraan aja sih. Bahkan Pakistan kan sempat ngancem kemarin soalnya kan iya. Walaupun nggak dilakukan. Perkiraan gua Amrik sih. Pada akhirnya mereka yang ngingetin mereka yang ngelakuin sendiri, karena itu udah sering kejadian kan Amrik kayak gitu kan. Mereka yang nyuruh apa ya dari Olimpiade aja kan, selama ini mereka go green endingnya bawa Asia sendiri. Dari yang sesimpel itu mereka nggak bisa konsisten, gimana yang besar? Tanpa dipungkiri mereka juga memprovokasi juga banyak militer yang ataupun kalaupun negara lain yang mulai mungkin karena provokasi mereka. Iya, betul. Bisa juga. Oke deh Bang, sekian podcast kita hari ini. Thank you banget udah join bareng kita. BTW ada mau project yang mau di-plugin atau sosmed kira-kira kira-kira yang mana sih? Kita harus follow Bangko ini di mana gitu? Follow gue di Koyo Cabe atau nonton channel YouTube gue di Sepulang Sekolah. Terima kasih. Semoga jadi investor. Amin. Oke, thank you semuanya buat nonton Explain Yourself kita kali ini episode ketiga. Buat kalian yang pengen nonton episode selanjutnya, jangan lupa buat like, subscribe juga penting, dan juga komen ya pendapat kalian tentang pembahasan kita kali ini. So, until next time, see ya, bye.